Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kemarin itu ada salah satu pertanyaan yang masuk dan saya kantongi untuk saat ini. Dan ini pertanyaan ini sangat berkesinambungan dengan video yang akan kita saksikan kali ini. Dan ini lur, jadi pertanyaannya itu gini, Bang, caranya untuk mengenali jenis grafi yang akan hype ataupun akan booming itu seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian kalau sebenarnya kita itu tidak membutuhkan apa-apa lur dalam menilai ikan ataupun strain yang akan keluar ini akan hype ataupun naik daun. Gini lur, kita itu cukup menggunakan dengan akal sehat. Kenapa saya tekankan dengan akal sehat? Gini lur, kalian jangan pernah terpancing dengan namanya promosi ataupun gembor-gembor orang yang wah, ikan ini di luar negeri pasarnya sangat bagus, wah ini ikannya sangat rare, wah ini ikannya sangat langka. Oh, jangan seperti itu lur. Kita itu harus tetap menggunakan akal sehat. Siapapun yang bilang ini bakal rare atau bakal apalah, bakal booming ataupun bakal hype, kalian harus tetap pakai akal sehat. Contohnya gini, kalau seandainya saya itu ngomong, oh lur, ini jenis ini ikannya bakal hype ya, tapi kalau kalian itu memandang, oh ini ikannya kok kelihatannya biasa saja dan ini juga sudah banyak yang punya, apakah kalian tetap akan percaya? Jelasnya tidak kan. Nah, di sini kalian harus menggunakan akal sehat kalian lur. Tidak peduli siapa yang posting, tidak peduli siapa yang bilang. Kalau menurut kalian ikan itu tetap bagus ataupun wah ikan ini memiliki karakter. Yang pertama kalian harus bisa menilai, oh ikan ini harus memiliki karakter. Karakternya seperti apa? Wah bukaannya yang bagus, warnanya yang menawan, dan wah bodinya masya Allah bagus. Ini akan bisa dipastikan harganya awet lor, walaupun tertinggal dengan zaman. Contohnya di sini. Kalian tahu kan tuxedo koi itu seperti apa? Tuxedo koi itu ya biasa kepala merah, badan hitam ya kayak gitu ya. Dan di sini saya memiliki inovasi lagi untuk membuat len ataupun membuat strain yang lebih bagus lur. Jadi tetap tuxedo koi seperti yang kalian lihat di sini. Tuxedo koi yang saya ingin bangun ataupun saya ingin lebih perbarui lennya itu adalah tuxedo koi roastel. Memang di luar sana itu masih jarang sekali orang yang bisa membuat tuxedo roastel dengan yang rapi, warna yang pekat, dan dengan genetik yang bagus. Dan alhamdulillah dengan rahmat Allah Ta'ala, selama ini saya diizinkan sudah membangun ataupun mulai sudah menyetabilkan genetik yang saya lagi dalami ini ya lur. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah jenis tuxedo roastel yang masih juve ataupun remaja. Usianya masih 2,5 bulanan, belum ada 3 bulan ya, kurang lebih itu 3 bulanan ya. Gitu aja lebih enaknya kan, dikira-kira aja. Dan di sini kita akan seleksi nanti seperti apa yang masuk kriteria dan seperti apa yang bakal biasa-biasa saja. Oke lur, ini adalah jenis ikan tuxedo koi roastel yang usianya 3 bulanan. Ini akan kita sortir. Kita langsung saja daripada memperlambat video. Sini akan saya berikan contohnya. Mana ikan kualitas yang Yahud. Oke, masuk lur. Nah, namanya roastel itu bagian ekornya kita harus memiliki roastel ataupun ekor mawar. Ya seperti ini ya lur. Ini kayak gini, ekornya itu bener-bener masuk kayak mawar ya. Dan rapi, yang jelas kita rapi ya, warnanya juga masuk. Oke, kalau sudah dapat ya kita langsung ambil. Loh, kemana tadi? Oh ini. Oke, masuk ya. Kita kantongi satu. Bismillah, kita taruh pada sebelahnya. Ya, kita masukkan sini ya. Oke. Dan kita cari lagi lur. Kita cari lagi mana yang masuk. Nah, ini lagi yang kayak gini juga masuk ini lur. Saya tunggu cari fokusnya dulu. Nah, oke dapat. Nah, yang kayak gini ya lur. Roastelnya bagus, warnanya pekat. Nah, yang jelas kalian lihat sendiri genetiknya seperti apa. Masya Allah bagus semua lur. Ya, kita cari lagi mana yang roastel. Roastel, mana roastel? Nah, ini masuk. Ya, kita dapat lagi di sini. Nah, yang kayak gini ya. Ini bisa dipastikan 3 bulanan itu udah bagus banget kayak gini. Masya Allah kalau nanti usia 3 bulan up atau udah menyentuh 4 bulan ya, Masya Allah bakalnya lebih bagus. Ya kalau dibandingkan dengan tuxedo koi pada umumnya itu ya jauh banget. Karena ini ya lumayan lagi booming di tempat saya ya. Ini banyak sekali yang cari.
Yang masuk itu ya pertama dorsal, kedua warna, dan ketiga itu ekornya bener-bener mawar lur. Dan yang jelas harus rapi. Oke, masuk. Oke lur, ini sudah kita pisahkan antara yang masuk kualitas grade A dan masuk reject. Ini kenapa kita katakan reject lur? Di sini kalian lihat sendiri ya. Ini tidak memenuhi standar yang ada di tempat saya. Pertama, dari segi dorsalnya dia agak kecil, dan yang kedua rostelnya itu kurang masuk ya. Ini mana ini ikannya kok sulit nih cari fokusnya ini. Udahlah, yang penting saya jelaskan di sini dorsal sama ekornya itu kurang masuk kriteria. Jadi saya tidak ambil dan saya tidak jual di kategori masuk ikan kualitas. Yang di sini kalian bisa cek sendiri lur. Ini kalau di tempat saya ya harus benar-benar seleksi ketat ya. Agar kita itu yang pertama menjaga kepercayaan customer ataupun calon buyer. Biar mereka itu betah beli di tempat kita dan selalu yakin kepada line-line yang kita keluarkan lur. Kayak gini jadinya lur. Ini benar-benar kita selektif, kita hanya ambil yang good quality untuk kita pasarkan di main kualitas. Kalau yang seperti ini, nah kalau kalian cari yang grade B nanti bisa kita promo ataupun kita flash deal, oke? Jadi kalian selalu follow Instagram kami terus ya lur. Jadi kayak gini lur, yang kualitas grade B nih, ataupun ini kalau sebenarnya masuk banget ya lur, warnanya itu masih masuk banget, kerapiannya masih masuk banget, cuman ya itu dorsal sama ekor itu kurang memenuhi standar rostel, belum bisa dikatakan rostel, oke? Beda banget sama yang sini ya. Masya Allah, bagus-bagus. Jadi fokus dulu. Oke, kalian lihat sendiri lur, ini di tempat baru ya. Masya Allah, enak banget ini dilihat. Dan kita spekulasi lur, kalau kita itu main kualitas ya kayak gini lur, kita nggak bisa ambil semua. Kita itu bisanya ambil beberapa saja yang benar-benar masuk kualitas ataupun masuk standar penilaian kita ya. Jadi kalau yang nggak masuk ya jangan dipaksakan lur. Jadi kita harus benar-benar bisa pegang kepercayaan dari buyer. Biar buyer itu mendapatkan ikan yang benar-benar berkualitas dari tempat kita lur. Nah kalau masalah betina lur, ini lebih mudah lur. Kalau betina itu yang penting kepalanya merah dan ekornya itu merah. Dan untuk badannya sendiri harus lurus ya, jangan ada yang bengkok. Kalau bengkok itu di reject aja nanti, itu nggak masuk kualitas. Nah kalau begini itu insya Allah udah bagus semua lur. Nanti ada yang merahnya itu tipis, ada nanti kita sisihkan. Jadi yang kita ambil merah tebel, kepalanya sama ekornya ya, itu harus merahnya tebel. Dan di sini kita juga harus wajib berdoa kepada Allah Ta'ala agar ikan-ikan yang kita pelihara itu selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Ta'ala. Karena penjaga kesehatan yang sebaik-baiknya hanyalah Allah Ta'ala, dan kita itu hanya bisa berikhtiar menjaganya lur. Oke, dalam video kali ini saya sudah membagikan cara sortir, cara standar penilaian yang bagus seperti apa. Dan di sini semoga saja video saya juga bisa menghibur kepada kalian yang lagi bete di rumah. Dan terus gini aja lur, kita ambil positifnya di setiap video yang saya buat. Jadi kalaupun ada negatif ataupun teori saya yang kurang masuk, tinggal skip, jangan dibuat repot ya. Dan di sini saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya itu ada kesalahan editing ataupun kata-kata saya yang mungkin kurang enak didengar. Jadi kalian maklumi sajalah, ya ini namanya manusia, kita ambil positifnya, tinggalkan yang negatif. Oke, semoga Allah Azza wa Jalla bisa melindungi kita dan memberikan semua kesehatan, kesuksesan, serta kelancaran rezeki kepada kita semua. Dan akhiri kata, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.